Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan kami hadir di Zoom Koinonia online. Kiranya Tuhan Engkau urapi Pastor Paul agar kiranya apa yang disampaikan oleh Pastor Paul adalah daripadamu ya Bapak, agar kami terus belajar firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dan juga sebagai pengetahuan kami untuk mengenalmu, mengenal firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan Yehezkiel pasalnya yang kelima dari ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan letaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Dan sekali lagi, engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api, dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku, ya, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas
tenang kembali, dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam penghajaran kemarahan. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu. Tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikian. Ya, saya lanjutkan Wahyu 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan dan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepadanya mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan binatang-binatang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak
serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita lanjut ya. Supaya kita bisa ada waktu bertanya jawab. Karena nanti kita nggak pakai lama. Jam 9 kita harus berhenti ya. Saudara, hanya 2 jam aja hari ini. Nah, tadi kita membaca dari Yeskel 5 dan Wahyu 6. Ya, di dalam Yeskel 5 tadi disebutkan, sebentar ya, Yeskel ini adalah isi dari Yeskel itu hampir sama dengan Wahyu, saudara ya. Bagaimana deity atau Tuhan ya digambarkan dalam Yeskel itu sama dengan yang digambarkan oleh Wahyu. Wahyu 4, Yeskel 1 dan 10 itu kerub atau kerubim itu sama dengan Wahyu 4. Ya, kalau Anda lihat Yeskel 1 dan Yeskel 10 itu nanti sama dengan Wahyu 4, dan itu adalah sebuah rahasia tertinggi dalam Kabalah. Ya, kerub itu adalah rahasia tertinggi dalam Kabalah. Ya. Nah, itu dalam Yeskel 1 dan 10, kemudian Wahyu 4. Oke, sekarang kita kembalikan ke ini ya, ke New World Order ya. Kalau Anda melihat ya, ini ya, ini ada di mata uangnya Amerika ya, saudara ya. Coba kita buka ya. Yang saya baca ini semua ini kita ajari ya. Anda ajari semua. Lihat ya, di mata uang Amerika Anda akan melihat ini ya. Tuh ya, saudara ya. Annuit Skeptis ya, Annuit Skeptis Novus Ordo Seclorum. Ya. Annuit Skeptis itu. Nah, kalau Anda melihat, tulisannya apa? In God we trust. Ya. In God we trust. Bentar ya. Hey. Terus Anda lihat dalam semua mata uang. Ya. Dalam semua mata uang Amerika, ini adalah nama presiden para presiden Amerika ya, saudara ya. Ini adalah para presiden Amerika. Benar. Dalam mata uang Amerika itu nanti ya. Ya, lihat ya, dolar Amerika kertas ya. Bagian depannya ya selalu presiden-presiden dan para ini ya, para pendiri Amerika. Nah, tapi kalau Anda melihat di dolar Amerika pertama ya. Nah, ini nih. Anda kan lihat ini nih ya, Annuit Skeptis Novus Ordo
seclorum, ya. The Great Seal, wah meterai besar, saudara ya. Ini adalah tadi ya logo yang saya tunjukkan kepada ini ya, mata satu, Dajjal mata satu. Ya, dulu udah pernah kita tunjukkan siapakah Dajjal mata satu, yaitu orang Yahudi, saudara. Dajjalnya dalam Islam itu jahat, tapi Dajjal itu Yesus pernah mengajarkan, lebih baik kamu mata satu masuk ke surga daripada matamu utuh masuk neraka. Lebih baik tanganmu satu tapi masuk surga daripada tanganmu utuh masuk neraka. Ya, kalau matamu yang satu jahat, cungkilah, itu yang namanya ayinra, mata jahat, ya ayinra. Makanya suruh cungkil. Lalu orang ini jadi permata satu, saudara. Ya, jadi permata satu dia. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita mau lihat apa maksudnya, saudara ya. Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita lihat ya. Nah, nih, lihat ya. Kita pakai ChatGPT supaya cepat, gampang. Siapakah, who is, pakai ini ya, karena kita dalam ini ya, kita akan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Who is, who was, atau who were, founding father of United States. Ya, siapakah founding father-nya? Ya, maka dia kan, ya, lihat ada George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. Ya, wah serem ya saudara ya. Tapi rata-rata ya mereka kan George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton. Nggak ada John Adams sama John Jay, nggak ada ya. Nah lalu kita tanya saudara ya, lihat ya Samuel Adam. Lalu ada lagi namanya Samuel Adam, Patrick Henry, Thomas Paine, Gouverneur Morris, Roger Sherman. Saudara ada nama yang tidak disebutkan, tetapi tanpa orang ini Amerika tidak akan pernah bisa ada, saudara. Kalau Anda melihat semua orang ini, ya, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton, terutama Alexander Hamilton ini adalah orang yang sangat dekat dengan orang Yahudi. Bahkan Alexander Hamilton ini dibesarkan oleh orang Yahudi, saudara. Dibesarkan atau oleh sebuah keluarga Yahudi, mendapat pendidikan Yahudi dan amat sangat Yahudi. Ya. Nah, sekarang kita coba cek, saudara. Ya, relationship, ya, George Washington with Jewish. Lihat ya, kalau Anda lihat hubungan George Washington dan semua para, aduh sebentar ya, ini kenapa nih? Lihat ya. Di banyak negara ada antisemitik, saudara ya, kecuali Amerika. Amerika adalah negara pertama yang membebaskan diri dari antisemit. Padahal di seluruh Eropa terjadi antisemit. Tetapi dengan suratnya George Washington ini kepada orang-orang Yahudi di Newport, ya, dia mengendorse dan membuat orang-orang Yahudi itu dilindungi. Kenapa bisa ada seperti ini, saudara ya? Lihat ya. Ada, lihat, relationship beyond. Ya, ini penting nih, saudara ya. Relationship beyond letter. Apa ini, saudara? Ternyata ada respect for Jewish patriot. Ya, nanti kita buka satu-satu ya, Jewish patriot. Terus ada yang namanya Haim Salomon. Ya, di sini Jewish financier help fund the war effort. Dia bilangnya begitu, saudara. Tetapi sebenarnya yang namanya Haim Salomon ini, dialah yang membiayai
seluruh revolusi Amerika, saudara. Amerika bisa berdiri karena uang dari Haim Salomon. Ya, nah, itu ya, menarik ya. Terus, relationship Benjamin Franklin, ya, and Jewish community. Nah, ya, ini lihat ya, saudara ya. Franklin Enlightenment worldview. Ya, sekalipun dia seorang Kristen, ya, even if the multi-Constantinople were to send missionary to preach Mohammedanism to us, he would find a pulpit at his service. Ya, this reflect Franklin open to all religious groups, Jewish included. Ya, lihat, support for Jewish. Ya, Franklin endorsed the Jewish community right to full participation in civic life. Ya, di situ nanti ada lagi Jewish acquaintance and allies. While Franklin did not have close Jewish friends that are widely documented. Ya, dia sangat menghormati orang-orang Yahudi ini, terutama dengan Moses Sesas. Lihat, Haim Salomon lagi, saudara ya. Ada namanya Haim Salomon. Ya, siapa Haim Salomon ini ya, saudara ya? Nah, sekarang kita buka lagi. Siapakah Alexander Hamilton? Ya, ada Alexander Hamilton ya. Notably, favorit attitude toward. Wah, dia benar ya. Ya, possibly Jewish education. Kemungkinan besar Alexander Hamilton itu dia mendapat pendidikan Yahudi, saudara ya. Ya, dia lihat attended Jewish school. Dia menghadiri Jewish school. Ya, Hamilton was born out of wedlock and couldn't attend Anglican school. Dia nggak bisa pergi ke sekolah Kristen. Dia perginya ke sekolah Yahudi, saudara. Dipercaya bahwa dia pergi ke Jewish school. Dia pergi ke sekolah Yahudi yang dikelola oleh rabai. Dia belajar bahasa Ibrani dan bahkan dia bisa membaca 10 perintah Allah dalam bahasa Ibrani. Dan dia sangat dekat dengan semua teks-teks Ibrani. The champion of religious freedom and equality. Dialah yang pertama, yang benar-benar ya membuat terbuka terhadap orang-orang Yahudi. Ya, interaction with Jewish financier, coba saudara ya. Haim Salomon lagi tuh ceritanya tuh saudara. Jadi kalau Anda mau sebut satu-satunya para pendiri Amerika, dia akan menyebut nama Haim Salomon. Ya, non antisemitism ya, aspek itu segala macam. Sekarang kita baca ya. Coba, religious freedom-nya apa? Strong supporter full civic rights for the Jewish. Mengapa para pendiri Amerika sangat mendukung Yahudi, saudara? Siapakah Haim Salomon? Ya. Siapakah Haim Salomon ini ya, saudara ya? Haim Salomon ini adalah seorang Yahudi yang sangat berpengaruh di Amerika, saudara ya. Lihat, financier, dia adalah donatur ya dari revolusi Amerika. Critical financial role, dia sangat orang yang sangat penting di dalam masalah keuangan revolusi Amerika. Alias tanpa dia, revolusi Amerika nggak jalan, saudara. Dia adalah donaturnya. Dia bekerja sebagai broker dan banker di Philadelphia. Converted his own assets into loan to support Continental Army. Semua tentara kontinental, dia semua yang biayai, saudara. Semua asetnya dia, semua penghasilannya dia. Nanti kita baca dalam ya. Dia adalah sebagai Prancis dan Belanda, loans Prancis dan Belanda mendukung Amerika untuk mendapat dana dari luar negeri, saudara. Personally raised money for George Washington troops. Personally, saudara. Dia danai tentaranya George Washington. Ya,
often from private Jewish and non-Jewish sources. Ya, semuanya saudara ya, interest free loans to the government leader. Saudara, nah ini ya, the symbol of Jewish American patriotism. Ya, sudah lihat ya, posthumous impact. Ya, the Tau Salmon died penniless, ya, nggak punya uang waktu meninggal, saudara. Meninggal dalam keadaan miskin karena semua uangnya diberikan kepada Amerika. Jadi negara Amerika dibangun dengan uang orang Yahudi, saudara. Itulah sebabnya tidak ada satupun presiden Amerika sekalipun dari orang Demokrat yang akan meninggalkan orang Yahudi. Karena negara Amerika dibangun oleh orang Yahudi. Ya, proof that the Jews were full participant. Wih, ngeri ya saudara ya. Dia Solomon Haim ini meninggalnya miskin. Ya, died penniless, nggak punya uang saudara. Lihat ya, proof that the Jews were full participant in the birth of US, bukan Arab saudara, bukan Spanyol, bukan Meksiko, ya, bukan Eropa, tetapi orang Yahudi lah yang membangun negara Eropa. Have normalized Jewish inclusion. Future generation of Jewish American. Summary, ya, war financing, rise and donate funds to support revolution. Public service-nya membantu awal-awal pemerintahan Amerika, saudara, dananya. Religious freedom jelas ya, dia pembela Yahudi. Legasinya sebagai Jewish American patriotism. Nah, kita lihat ya. Saya tadi sudah siapkan ya semuanya, saudara ya. Ini ya tadi James Madison ya, James Madison, founding father of America, ya, Constitution Madison was prominent. Ini pendirinya ya, pendirinya. Terus ada Benjamin Franklin, ya, Thomas Jefferson, George Washington, tadi kita bicarakan itu ya. Semuanya pendirinya, semuanya ya. Tapi kemudian di situ nanti ada namanya Haim Salomon, saudara. Bahkan fotonya cuma begini aja, saudara ya. Nah, lihat ya, Haim Salomon, ya. Seorang Yahudi Polandia Amerika, ya, pedagang dia. Dia adalah donatur utama, ya, prime financier to the Continental Congress. Ya, dia adalah donatur utama dari Kongres. Ya, ketika pecah perang Amerika, revolusi Amerika itu, saudara ya, maka Solomon support the Patriot. Ya, dia support the Patriot dengan apa? Sediakan semua pendanaannya, saudara. Ya, working alongside Robert Morris, Superintendent of Finance of United States, risked his life as a member of Sons of Liberty. Gila, saudara ya, leading multiple arrests by the British for espionage. Jadi dia, wah, itu musuh besarnya Inggris, saudara ya, ini ya. Makanya Inggris itu benci banget sama Yahudi ya. Inggris dan Prancis itu benci banget sama Yahudi, saudara ya. Karena dari situlah asal muasalnya antisemit. Dari Inggris dan dari Prancis. Ya, dia menolong apa? Dia tadi ya, convert French loans into hard currency. The bills of exchange. Bentar ya. Sebentar ya, ini baterainya mau habis. Oke. Terputus ya, sebentar ya.
Ya, jadi semua pendanaannya, ya, semua pendanaan dari Amerika itu di awal-awal Amerika berdiri atas dana dari orang Yahudi. Tanpa orang Yahudi tidak pernah ada negara Amerika. Jadi kalau kamu tanya, Amerika itulah Yahudi, saudara. Ya, apakah Israel itu Amerika? Bukan. Israel bukan Amerika. Israel adalah negara ya yang dibuat oleh Amerika. Tetapi Amerika itulah Yahudi. Jadi Amerika tidak akan pernah bisa meninggalkan orang Yahudi karena tanpa orang Yahudi tidak ada pendanaan, tidak ada negara Amerika, tidak ada yang mau mendanai negara Amerika. Hanya orang Yahudi karena disitulah orang Yahudi melihat inilah kemerdekaan, inilah kebebasan sejati. Cepat ya saudara ya. Itulah yang diharapkan. Ya, itulah yang diharapkan saudara oleh Amerika ini. Ya, dan orang-orang Yahudi Amerika itu kebebasan sejati. Dan itu yang sekarang ini sedang kembali diserukan liberty saudara ya. Dan itu yang kemudian menjadi pergumulan dari seluruh dunia. Namanya political correct. Mereka takut karena Islam juga berusaha merangsek masuk saudara ya. Berusaha merangsek masuk dan menuntut jatah saudara, iri. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena Amerika dibangun oleh orang Yahudi, dan kalau Anda melihat sistem keuangan Amerika dulu udah bolak-balik saya tunjukkan ke Anda ya. Sudah bolak-balik saya tunjukkan ke Anda nih ya. Jewish ekonomi ya. Ya, ini judulnya. Ini dari jurnal yang sangat tua ya, saudara ya. Lihat judulnya dari Oxford Journals. Ya, Anda bisa akses jurnal ini dari Gestor ini ya. Jadi kami dari Haifa kita bisa akses ini ya. Tahun berapa nih? 1949. Ya, 1949. Terus kita buka ya. What is the position of Jewish economy in the United States? Bagaimana posisi? Apa peranan orang Yahudi dalam ekonominya Amerika? Lihat. Sombart, ya si penulis ini goes so far as to say that the Jews, orang-orang Yahudi lah yang menginisiasi asal usulnya banknote dan securities itu stok saham itu loh saudara, pasar saham. Jadi banknote kertas itu, banknote yang Anda punya itu, kertas selembar kertas 100.000 tadi ya, banknote ini ya, termasuk banknote ini, yang punya Amerika ini banknote ini. Mana tadi? Ini ya. Ini banknote namanya ya, ini namanya banknote ini. Ini yang original itu dari orang Yahudi, saudara. Ya, tadinya dipakai untuk mencetak banknote ini ada jaminannya emas. Ya, tetapi kemudian ditiadakan. Seluruh dunia kalau mau cetak banknote dia harus ada jaminannya emas. Kalau enggak dia akan mengalami inflasi atau akan mengalami deflasi, saudara. Kalau kebanyakan nyetak dia akan mengalami deflasi, kayak Soekarno dulu. Ya, dia wah gampang nyetak aja, dicetak sama Soekarno sebanyak-banyak, bangkrut saudara. Kenapa? Dia tidak tahu prinsip-prinsipnya, ya. Tetapi orang Yahudi Amerika, karena perekonomian Yahudi Amerika itu, perekonomian Amerika itu yang men-setting adalah orang Yahudi, saudara. Sistem ekonomi Amerika ya dibangun oleh yang namanya Alexander Hamilton tadi, yang pendidikannya Yahudi itu, saudara ya.
Dari mana orang Yahudi itu bisa membangun sistem pendidikannya? Dari mana orang Yahudi bisa membangun sistem keuangannya, ya saudara ya? Nah, ini saya grogi nih ngomongin karena ini contoh seperti ini ya. Kalau Anda melihat, ini ada orang Yahudi ya. Yahudi ada di Rusia, ada di Amerika, ada di Eropa, Yahudi ada di Arab, Yahudi ada di Asia, Yahudi ada di Afrika. Dia mau bikin satu sini modal, ya, mengumpulkan modal. Yahudi ini orangnya kompak ya, saudara ya. Mereka masih berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada satu yang mau dimodalin, pakai rubel, pakai dolar, pakai gulden atau pakai pound sterling lah, mau pakai dinar, mau pakai mata uang Cina, mata uang Afrika. Dasarnya gimana? Lalu saya kembalikan ke kamunya bagaimana? Mata uang Afrika ini dikonvertnya kemana nih? Saya kerjanya ada di mana? Ternyata Yahudi ini ada di, misalnya ada di Polandia atau di Jerman. Dasarnya apa? Maka harus pakai skala mata uang, harus pakai indeks mata uang, indeks falas. 1 USD sama dengan berapa euro? 1 USD sama dengan berapa RMB? Itu yang menciptakan orang Yahudi itu. Sistem indeksnya itu berdasarkan dengan apa? Dengan berbagai ya indeks falas ya. Ditentukan oleh berbagai macam ya. Berbagai macam komponennya. Ya kan? Pembangunannya, gross domestic produknya, berapa ini inflasinya dia berapa ya. Kecepatan growth ekonominya dia bagaimana negara itu. Orang Yahudi ini yang memikirkan semuanya, saudara ya. Termasuk untuk ketika dia mau bikin sebuah permodalan. Dia mau bikin suatu perusahaan, ya. Menghitung equity perusahaan ini bagaimana. Ya kan, Coca-Cola. Apa bedanya perusahaan Coca-Cola sama-sama minuman bersoda dengan Cabadak minuman bersoda? Ternyata Coca-Cola punya equity yang lebih tinggi. Makanya sahamnya bisa lebih tinggi. Kenapa sahamnya Amazon misalnya kan bisa lebih tinggi daripada Krakatau Steel? Misalnya ya saudara ya. Krakatau Steel kan punya besi, punya baja. Nah, Amazon cuman jadi broker jualan kelontongan. Kenapa sahamnya Amazon lebih tinggi daripada Krakatau Steel? Nah, itu orang Yahudi yang menghitung tuh sistem mata uang itu. Ya, coba lihat ya. Apakah ya, yang the factor of indeks currency index namanya ya. Interest rate, inflation tadi ya, trade balance, ekspor importnya, growth ekonominya tadi ya, utang negara, geopolitikalnya, spekulasi forex, market sentiment, central bank, dan commodity price-nya, ya, global risk, apa tadi ya sudah saya sebutkan ya. Nah, ini yang bikin ini orang Yahudi, saudara. Nah, ya, atau currency index ini ya. Nah, sama ya. Faktor of equity, stock equity. Yang menentukan ya, price of stock atau IPO-nya, saudara. Apa, saudara? Company spesifikasinya, manajemen ya, earning, profit, revenue growth, segala macam. Ini semua ya, earning-nya, revenue growth, business model, debt level, management team.
Itu semua orang Yahudi yang tentukan market, ekonomi kondisinya bagaimana, technical marketnya, ya. Ini semua orang Yahudi semua yang menentukan, saudara. Menarik ya. Siapa saudara? Ini, Sombart, ya. Sombart bilang ya, the Jewish were a factor in the spread and development of many principles of banking and exchange, stock exchange itu loh, foreign exchange, stock exchange, including the stock exchange, nanti ya. Serem ya, lihat. A president of the Jewish commercial activity would be that the forced draw. The Jewish, the traditionally barred for holding office. They were kept out from the profession. They were not wanted for the military. They were not allowed to own land. Karena dilarang untuk kerja di kantor. Dilarang mereka punya profesi pengacara, jadi akuntan, jadi dokter. Mereka dilarang masuk militer. Mereka tidak boleh punya tanah. Persis kayak orang Cina di Indonesia, saudara ya. Persis kan, apalagi di Jogja nggak boleh punya tanah kan orang Cina kan. Nah, akhirnya makanya mereka jadi apa? Mereka fokus utak-atik sendiri di sini. Ya, menarik ya. Nah, sekarang kita satukan ya semua cerita-cerita tadi ya, saudara ya. Kita satukan semua cerita tadi. Fakta ya. Amerika dibangun oleh orang Yahudi. Setidaknya keuangannya, saudara. Keuangan Amerika dibangun oleh Yahudi. Dua, ya. Banknotes dan sistem keuangan dunia itu oleh Yahudi. Amerika dibangun oleh orang Yahudi, setidaknya uangnya. Kedua, sistem keuangan dunia dibangun oleh orang Yahudi. Ketiga, saudara, pasar modal dunia dibangun oleh Yahudi. Keempat, Amerika cetak uang tidak perlu pakai emas. Ya, tidak perlu pakai jaminan. Ya, nggak perlu pakai jaminan emas. Arab mau cetak uang pakai jaminan emas. Indonesia cetak rupiah pakai jaminan emas. Begitu kamu tidak pakai jaminan emas, deflasi kamu, saudara. Soekarno sudah kejadian. Uang 1.000 rupiah, 1 rupiah, saudara. Ya kan, Venezuela tuh sudah cetak. Tiba-tiba uangnya nggak laku di Afrika, di mana Angola apa di mana itu ya. Cetak. Dia pikir cuma tinggal nyetak aja, saudara, uang itu. Habis, saudara. Habis uangnya sampai dihambur-hamburkan di jalan. Ya, nggak bisa dipakai, dihambur-hamburkan di jalan. Serem ya. Nah, jadi berdasarkan ini, ya, saudara ya, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Amerika. Kamu tidak akan bisa mengalahkan orang Yahudi dan orang Amerika. Tidak akan bisa mengalahkan Israel dan Amerika. Tidak akan bisa. Ya. Dan Tuhan dalam Yeskel 5 ayat 5, ya, Mbak, kita buat dulu ya. Lihat ya. Beginilah firman Adonai
ya, Adonai Yehova. Inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa, kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ya, Israel ini, Yerusalem ini adalah pusat dunia, saudara. Bukan dunia itu pusatnya ada di Israel, artinya senternya bukan. Bukannya artinya titik pusatnya dunia itu, pusarnya itu ada di Israel, bukan. Tapi ini adalah ceritanya Yerusalem itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa, saudara. This is Jerusalem. I place her in the center of the nations with country around her. Dikelilingi negara-negara. Supaya apa, saudara? Supaya semua negara-negara itu ya bisa diberkati oleh orang Israel. Dan hari ini dengan tekad Israel dalam Abraham Shield itu, saudara ya, adalah untuk membangun hegemoni Israel di Timur Tengah dan kemudian dilanjutkan di seluruh dunia, saudara. Jadi New World Order itu, siapakah yang akan memimpin New World Order itu? Oh, Donald Trump mungkin, saudara ya. Mungkin Donald Trump, ya kan? New World. Ya. Ya, saudara ya. Mungkin Donald Trump. Donald Trump ini hanya alat, saudara. Donald Trump hanya muncul kemarin sore. Tapi orang Yahudi inilah mereka yang membangun sistem. Mereka yang membangun sistem dari order seluruh dunia. Ya, Anuit skeptis ini artinya atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan, Novus Ordo Seclorum. Sebuah tatanan dunia baru, saudara. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini membangun negara Amerika, mereka sedang mempersiapkan tatanan dunia baru. Siapa yang menjadi pemerintah? Ya Mesias. Siapakah Mesias? Orang Israel, saudara. Bagi orang Yahudi, bagi Maimonides, yang namanya Mesias itu adalah negara bangsa Israel. Bagi Maimonides, yang namanya Mesias atau Hamasiah itu adalah Israel, saudara. Bagi Nahmanides, yang namanya Mesias adalah anak Daud. Makanya Mesias itu disebut anak Yusuf, anak Daud. Ya, karena Yusuf itu adalah nama lain dari Israel. Ya. Ya, Mesias. Siapakah Mesias? Mesias ini adalah Israel. Karena Mesias ini artinya diurapi. Israel. Ya. Israel ini adalah Ben Yosef. Adalah Ben David. Ben Yosef ini ada orang Yahudi yang berprasangka bahwa tadi Yosef 12 anak Yakub yang namanya Yosef. Tetapi padahal kata Israel ini, kata Yusuf ini sering Yusuf lah anak sulungku. Efraim lah anak sulungku. Jadi Efraim, Yosef, sama dengan Israel. Ya. Ben David adalah raja Israel. Nah, New World Order sama dengan Israel, saudara. Mengapa, saudara? Karena semua mata uang di dunia yang sistem ekonomi dunia, sistem pemerintahan dunia yang buat adalah Israel. Sekalipun itu negara kecil, tetapi di seluruh dunia orang-orang Yahudi ini sangat berpengaruh. Ya. Israel inilah Mesias.
Ya, menurut si Maimonides. Ya. Nah, inilah yang akan terjadi, ya. Ini yang terjadi dengan New World Order. Jadi sekarang sudah terjadi New World Order. Ya, sekarang ini sudah mulai. 2023 saya pernah bernubuat ya, 2023 bahwa nanti ya ketika seluruh dunia menjadi damai, maka hanya Indonesia yang kere karena Indonesia menolak Israel, sementara seluruh dunia mau bekerja sama dengan Israel. Ya. Serem ya. Jadi kalau Anda tanya sekarang kepada saya ya, ini ya, inilah New World Order, saudara. Inilah era New World Order, bukan hanya Middle East. Ya, lihat ada Donald Trump di sana, saudara. Abraham Smith, itulah New World Order, di mana orang-orang ini sepakat. Lalu Cina di mana pertanyaannya, saudara? Dari sini, ya, termasukkan ya. Kalau ini adalah sebuah New World Order, bentar ya, gambarnya jelek nih, saya ganti yang bagus saja. Abraham Shield. Ini. Bisa ya. Abraham Shield. Ya, sekarang kita masukkan ini. Nah, ini saudara ya. Lalu di manakah Cina? Nggak diajak main, saudara. Ini kan Amerika Barat plus Israel plus Arab. Di manakah posisi Cina? Maka Cina akan dia gabung dengan siapa, saudara? Islam. Karena di sini adalah Arab, bukan Islam. Nah, posisinya dengan Islam ini menjadi antikristus yang melawan New World Order. New World Order ini adalah prestasi manusia, saudara ya. New World Order ini adalah sebuah prestasi manusia mewujudkan humanity, ya puncak kemanusiaan itu, saudara ya. Kalau kita melihat dalam Wahyu 6 ya. Tapi Wahyu Yeskel dulu ya, Yeskel dulu. Dalam Yeskel 5 tadi. Then see
divide my regulation, and my statutes, becoming more weak than the nations and the countries around her. Ya, ia memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku yang lebih jahat dari negeri-negeri dari sekitarnya. Mereka menolak peraturanku. Ya, maka dihukum, saudara. Dan kita lihat Wahyu 6. Wahyu 6 ini cerita tentang kuda putih. Ya, ada seorang kuda putih, kuda merah, ya. Terus ada kuda hitam, ada kuda hijau kuning, ya. Dan ceritanya ini adalah pada saat apa? Membuka meterai dari 7 meterai, ya. Membuka meterai pertama dari 7 meterai. Dibuka, saudara, ya. Apa itu meterai, saudara? Ya. Nah. Ini saudara saya. Di mata uang Amerika, dunia baru ya, ini kan dunia baru, Novus Ordo Seclorum, the Great Seal. Ya, saudara, ya. Jadi Amerika ini sebenarnya sedang membuat the Great Seal sekarang ini, ya, the Great Seal kuda putih dengan bangkitnya LGBT, ya, Israel dengan Amerika ini the Great Seal, saudara. Itulah dimulainya tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru inilah apa namanya, puncak peradaban kemanusiaan, ya. Dan Dajjal mata satu ini kan dibenci sekali sama orang-orang Arab, saudara, ya. Ini nih, yang bagi orang Arab ini Dajjal mata satu, ya. Inilah Dajjal mata satu di dalam mata uang Amerika ini, ya. Menarik, ya. Masukkan, ya. Urutannya ada, ya, jelas, ya. Jadi jangan berpikir jelek dengan the New World Order ini, saudara. Anda jangan berpikir jelek, karena ini adalah puncak peradaban. Lalu puncak peradaban ini akan dikhianati oleh orang-orang Arab ini, orang Islam ini. Dari apa? Cina inilah. Ya, maka Cina REC vs USA. Kalah, saudara. Maka dia akan segera cara untuk hajar. Dia akan pakai cara lain. RRC, dia akan gunakan Islam untuk lawan USA. Musuh dari musuhku adalah temanku, kata RRC. Naga itu membangkitkan, mengobati, ya kan? Mengobati binatang yang hampir mati. Inilah Islam. Binatang itu, saudara, ya, yang hampir mati itulah Islam. Dalam Wahyu 13, ya, saudara, ya.
Tentu saja dalam Wahyu 13. Lalu kita buka, ya Wahyu 13 dulu ya, kita buka ya. Ya, lihat ya. Mana tadi? Nah ini ya. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, menyebabkan seluruh bumi, semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Lihat ya, luka parah nih ya. Lihat ini ya. Tambahlah satu dari baru kepala-kepalanya seperti kena luka. Ada dalam buku saya, khilafah terakhir ya. Satu, kepala kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Mereka menyembah binatang itu karena memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Orang-orang itu pada takut sama Islam, saudara. Sekarang ini seluruh dunia takut sama Islam. Ya, karena Islam itu bisa tiba-tiba nanti pulih. Sekarang ini Islam semua tiarap, saudara, tiba-tiba pulih. Mengapa dunia bisa menerima Islam di masa lalu? Karena gereja korup. Ketika gereja korup, ketika gereja gagal melakukan tugasnya marturia dan diakonia, bersedekah, merawat orang-orang miskin, maka gereja korup, saudara, hancur, saudara. Islam masuk, perang melawan orang kudus, dibunuh semua. Mengapa Israel, Yerusalem itu kolaps? Ya, Yeskel 5 ayat 5. Karena Yerusalem, Israel meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Setiap Anda dan saya meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Setiap orang-orang yang diurapi, Kristus, ya, yaitu gereja, yaitu orang Yahudi, dan orang Kristen adalah orang yang diurapi. Orang yang benci kepada Yahudi dan Kristen adalah antikristus. Ya, Islam ini. Ketika gereja dan orang Yahudi kemudian dia hidupnya tidak dijaga dalam kekudusan. Dia menjaga hidupnya, tidak lagi berdiakonia dan bermarturia, tidak lagi menjadi saksi hidupnya. Maka yang terjadi adalah, apa saudara? Yang terjadi adalah binatang itu akan berperang melawan, diberi kuasa mengalahkan orang kudus, ya, binatang itu, ya, itu dengan jatuhnya Bizantin, jatuhnya Yerusalem. Nah, saudara, ketika kalau Anda melihat Yerusalem adalah pusat dunia, apakah Masjidil Al-Aqsa akan diruntuhkan? Enggak, saudara. Ya, sudah saya bilang bolak-balik, Masjidil Al-Aqsa tidak perlu diruntuhkan. Mengapa Masjidil Al-Aqsa tidak perlu diruntuhkan? Ya, karena bait suci letaknya bukan di atas, Masjidil Al-Aqsa bukan di atasnya bait suci, saudara. Sudah bolak-balik saya ajarin ya. Lihat ya. Ini adalah halaman bait suci. Al-Aqsa itu di halaman bait suci. Inilah bait suci. Jadi tidak perlu sebenarnya. Ya, tidak perlu. Karena Masjid Al-Aqsa itu kayak di halaman bait suci, bukan di atasnya bait suci. Makanya tidak perlu ribut, karena Yerusalem ini adalah pusat dari agama Abraham. Kristen, Yahudi, dan Islam. Ya, Kristen, Yahudi, dan Islam. Nah, permasalahannya nanti kemudian kita melihat di dalam Wahyu 6, ya, balik ya, Wahyu 6. Yaitu ketika meterai pertama dibuka, the Great Seal tadi ya. Ada kuda putih, kuda hitam, kuda putih, ya, kuda merah, kuda hitam, ya, kuda hijau kuning. Kuda putih adalah damai,
ya, damai di seluruh dunia. Dulu udah bolak-balik diajarin. Tetapi damai yang palsu, ya, karena damainya bawa LGBT. Lalu kuda merah padam, mengambil damai, perang, saudara. Kenapa, saudara? Karena Islamnya nggak terima. Tadi orang RRC, dia panas-panasin Syiah. Dia panas-panasin musuh dari musuhku adalah temanku, katanya Cina. Maka mulailah mereka perang lagi dengan Israel, perang lagi dengan Amerika. Lalu, apa, saudara? Sebilah pedang. Siapa yang perangnya pakai pedang? Islam, saudara. Dan ketika anak domba membuka meter yang ketiga, ada kuda hitam dengan resesi ekonomi. Karena apa? Dibajak, saudara. Microchipnya dibajak. Ketika Amerika mengandalkan dolar, sistem mata keuangan dunia, ya, ya, nggak mau. Terakhir ya, Yahudi membangun sistem ekonomi. Diperkenalkannya banknote. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan banknote, saudara? Maka cryptocurrency. Bitcoin, ya, dan seterusnya. Banknote Anda harus punya persediaan emas. Bitcoin so-so, saudara, ya. Cryptocurrency, Bitcoin, dan seterusnya. Ya. Yang Anda perlukan adalah, apa, saudara, ladang. Atau ladang itu bukan ladang tanaman, ya. Tapi ladang komputer. Ladang komputer server. Bukan ladang ganja, tapi ladang komputer. Ya, ladang komputer, ladang server. Anda bisa mining di sana, ya, dibikin ulang. Yang penting servermu kuat aja, ya. Karena mereka mengumpulkan dari berbagai macam. Nah, inilah andalannya RRC, saudara. Cryptocurrency, Bitcoin, dan seterusnya itu, ya. Itulah andalannya Cina dan untuk menghancurkan banknote. Mau tidak mau, Amerika, Eropa semua mulai bicara tentang cryptocurrency, Bitcoin. Ya, tetapi masalahnya, ya, ini pun dianggap haram, saudara. Banknote saja sudah dianggap haram, apalagi cryptocurrency nanti dibajak sama Amerika. Sama seperti Khamenei Ayatullah Khomeini itu menggunakan komunis untuk bisa kembali ke Iran dan menggulingkan Syahrial Pahlavi. Begitu Pahlavi itu jatuh, maka si Khomeini dia singkirkan komunisnya, saudara. Nah, sama tuh. Islam akan menggunakan, Cina itu akan membangkitkan Islam, tapi kemudian ditendang Cinanya sama si Islam ini. Jadilah itu antikristus. Apa yang perlu Anda siapkan, saudara? Tadi pagi saya ada kasih khotbah, ya, tentang Khamenei dengan Darius, apa bedanya. Yang perlu Anda siapkan adalah bagaimana kamu terus hidupmu menjadi berkat, saudara. Saya save dulu, ya. Ya, ya. Nanti kemudian orang-orang disiksa mulai, ya, saudara, ya. Akibatnya apa, saudara? Akhirnya muncul penyakit sampar. Membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Ya. Ini kan? Lihat, kita buka Wahyu 5 tadi, ya, ISK 5 tadi.
Kita buka Yeskel 5. Mana tadi? Lihat ya. Aku mendatangkan atasmu kelaparan, ya, bencana kelaparan, memusnahkan persediaan makanan, mendatangkan kelaparan, binatang buas, yang akan penyakit sampar yang berkecamuk supaya kita ya. Wah, gimana tuh saudara ya? The Net Bible coba kita buka. Ya, famine, destructive arrow of famine, ya, should to destroy you. I will prolong of a famine, kelaparan yang panjang, ya. I will send famine and the wild beasts against you. They will take your children. Plague and bloodshed will overwhelm you. Kita buka lagi tadi Wahyu 6 ya, saudara ya. Kita buka Wahyu 6 tadi. Apa yang terjadi, saudara? Ya, mulai dari ayat 8 ya. Yeah, a Pelgrim House, the name who wrote was the dead Hades follow right behind. Authority over for the earth, kill population with the sword, famine, disease, any wild animal. Sama ya, pedang, ya pedang, kelaparan, penyakit, dan binatang buas. Saudara. Kenapa, saudara? Karena tadi, karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka tidak setia, mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Padahal menjadi pusat dunia, orang Kristen dan orang Yahudi. Kalau kamu tanya siapa orang-orang yang berpengaruh di dunia ini untuk kebaikan dunia ini. Orang Kristen, orang Yahudi. Islam, enggak saudara. Islam itu yang adalah kebiadaban. Kalau kamu tanya semua Nobel perdamaian, Nobel ilmu pengetahuan, Nobel tentang semua Nobel yang baik-baik itu yang menemukan adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Islam itu hanya merusak. Tetapi kemudian kamu stop untuk berbuat baik. Kamu stop berkarya, kamu stop berbuah. Karena kamu sibuk. Bahkan kamu kemudian membuka diri bagi LGBT dan sebagainya macam, woke dan sebagainya macam. Makanya Tuhan akan mengirimkan ini, saudara. Bukan Tuhannya jahat. Kamu sendiri yang mendatangkan perang, kamu sendiri yang mendatangkan kelaparan, kamu sendiri yang mendatangkan penyakit sampar, kamu sendiri yang mendatangkan binatang buas dalam hidupmu. Ya, kamu sendirilah yang mendatangkan itu semua, bukan Tuhan. Karena kesombongan kita bikin ini, bikin itu, ya kan, karena homoseksualitas, jadilah banyak sekali penyakit yang aneh-aneh, virus yang aneh-aneh, ya kan, dan tiba-tiba orang Islamnya dibangkitkan. Karena Islam kan anti LGBT. Ya kan? Nah, kalau LGBT, kalau Islam sudah bangkit, saudara, maka pedang akan datang padamu. Ya, kalau pedang sudah datang padamu, terjadi perang. Terjadilah bom biologis, bom kimia, terjadilah penyakit sampar, terjadilah kelaparan di seluruh dunia. Semuanya disebabkan karena kamu berhenti berdiakonia, kamu berhenti berbuat baik, kamu berhenti mengampuni, kamu berhenti menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Kamu dengar firman Tuhan tapi kamu tidak melakukan. Kamu dengar firman Tuhan itu hanya buat senang-senang. Oh ini baru nih, oh ini baru, tapi kamu tidak melakukan. Kita kembali ya ayatnya ya saudara, ke Yeskel 5 ayat 5.
kuncinya kita Yeskel 5 ayat 5 dan 6, saudara ya. Terakhir. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia dan sekelilingnya dan negeri-negeri mereka. Ia memberontak terhadap peraturan-peraturanku apa? Tentang cinta, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri sekitarnya, karena mereka menolak peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Ada hukum alam, saudara. Kamu langgar semua itu hukum alam. Kamu langgar itu semua hukum. Namanya hukum alam ya, laki-laki ya penis masuk vagina. Tapi kamu langgar, penisnya masuk ke anus. Ya kan? Kamu langgar itu semua hukum-hukum. Ya. Kamu mulai berhenti berdiakonia, egois, self-centris. Makanya support Damaris, saudara ya. Damaris itulah yang akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi kamu mempercepatnya dengan bertanggung jawab. Bukan mempercepat kamunya nanti malah ditinggal, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus datang, berbahagialah hamba-hamba yang masih bekerja. Apa bekerja sebagai apa? Kamu sedang bekerja memberi makan hamba-hamba yang lain. Siapakah hamba-hamba yang lain? Ya orang-orang miskin itu. Kamu terus bekerja. Apa? Memberikan pengampunan. Pengampunan itu sebuah pekerjaan, saudara. Pengampunan itu sebuah pekerjaan loh, saudara. Kalau bekerja sebagai jaga kekudusan, itulah pekerjaan. Tetap punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera. Itu adalah sebuah usaha supaya kamu tetap punya buah roh, karakter kerajaan Allah. Kamu dikenal, ada ciri-ciri kerajaan Allah dalam hidupmu dengan segala macam batu permata yang kamu miliki itu. Kain lenan putih, hati yang murni itu, saudara, yang kamu miliki. Kalau kamu tidak punya ini, Tuhan akan kirimkan pedang, kelaparan, penyakit sampar, binatang buas. Ya. Minggu depan kita belajar ya, apa itu namanya pedang, penyakit sampar, binatang buas, dan kelaparan. Ya, oke.